Oke, kembali lagi bersama saya Satrio Muhammad Alis. Salam GG. Ini adalah pertemuan geodesi geometrik ke-6 segmen kedua. Terkait masih koordinat kartesian toposentrik, tapi dari sudut pandang tidak global, kita bicara dari yang paling dasar, dari lokal. Ya. Jadi ada pengukuran pada bidang datar itu seperti apa. Jadi ingat kalau kartesian toposentrik itu terkait dengan N, E, dan U. Mungkin ini sudah dipelajari juga di pemetaan dasar ya, terkait pengukuran di bidang datar, persamaan sederhananya. Tadi ada contoh dari gambar yang sebelumnya, ada titik P dan titik Q, di mana titik Q itu adalah alat, titik P adalah target misalnya. Titik Q adalah titik acuan yang menjadi 0,0. Dengan titik P ingin kita cari berapa nilai toposentriknya. Kalau dari ukuran, ini contoh dari tampak samping itu U itu apa? Bukan utara ya, U itu up, atas ya. Jadi sana atas, di tampak samping. Lalu ada bidang ekipotensial yang sudah saya bahas di minggu sebelumnya, ada bidang ekipotensial. Ketika alat diletakkan di bidang ekipotensial. Ya, diletakkan di bidang ekipotensial, lalu membidik, mengukur dari si alat ke target, lalu didapatkan nilai jarak, atau D, dan sudut miring sebesar M. Di mana kaitannya adalah untuk nilai up, nilai U ya, nilai up dari titik P adalah D dikali sin M. Ya. Itu jadi berangkatnya dari nilai up dulu ketika menghitung, ada dari D dikali sin M. Nah, kalau dari tampak atas seperti ini, E itu east, timur ya, N itu north, utara. Jadi utara itu yang N, bukan yang U, N itu utara. Lalu sesuai yang pertemuan pertama ada masalah azimut, itu dari arah utara searah jarum jam. Azimut itu adalah sudut dari arah utara ke sudut dari arah Q ke P misalnya contohnya. Di mana jarak antara Q ke P itu adalah sudah jarak datar. Jadi kalau lihat yang sebelah kiri, D itu adalah jarak miring ya. Sedangkan kalau warna biru yang digambar tampak atas itu adalah jarak datar. Yaitu nilai jarak yang sudah dikalikan dengan kosinus sudut miring. Itu sudut miring dan sudut zenit, coba dipelajari lagi apa perbedaan sudut miring dan sudut zenit. Persamaannya sama sudut vertikal, tapi bedanya coba dipelajari lagi. Di mana di sini ada azimut, lalu kaitan bagaimana nilai northing, nilai N ya, nilai N atau northing dari titik P adalah jarak datar tadi, D cos M dikali dengan cos alpha. Jadi, untuk mencari toposentrik, nilai N, E, dan U dari pengukuran pada bidang datar adalah membutuhkan nilai, ada 3 ya, jarak, sudut miring, azimut. Jarak, sudut miring, azimut. Untuk mendapatkan 3 juga, N, E, U, northing, easting, up. Dan di sini ada catatan sedikit, nanti di pertemuan setelah UTS akan dijelaskan, ada namanya reduksi ukuran. Ya, di sini. Tapi maksud reduksi ukuran ini seperti ini. Jadi ketika kita mengukur jarak, itu adalah, atau sudut, itu adalah sudut di bumi sesungguhnya, yaitu bumi geoid. Sedangkan kesepakatan di awal tadi, di pertemuan pertama, bahwa ketika kita bicara geodesi geometrik, itu semua perhitungan berada di elipsoid. Jadi tujuan reduksi ukuran untuk mereduksi, yang tadi mengukur di bumi sesungguhnya, jarak dan sudut di bumi sesungguhnya, diubah ke supaya mengacu ke elipsoid. Jadi sudutnya nanti akan bergeser, yang mungkin fraksinya tidak sampai 1 derajat gitu ya, tapi nanti akan berubah. Tapi mau sebelum reduksi ukuran atau setelah reduksi ukuran, persamaan ini berlaku ya. Jadi untuk mendapatkan toposentrik, ini toposentrik yang di elipsoid atau bukan di elipsoid, ini persamaan ini berlaku. Tapi yang akan dibahas lebih dalam di geodesi geometrik adalah toposentrik yang di elipsoid. Karena nanti kaitannya juga ke elipsoid juga, geosentrik, nanti ke geodetik dan sebagainya. Ya. Nah, dari hanya satu slide tadi, di sini sudah ada muncul pertanyaan. Coba jelaskan kaitan jarak, sudut, miring, dan azimut dengan nilai NEU. Hubungannya seperti apa? Ya, baru saja dijelaskan. Silakan isi di formulir yang sudah disediakan atau isi di kolom komentar. Saya jelaskan kaitan jarak, sudut miring, dan azimut dengan NEU. Oke, selanjutnya dari yang pertemuan ke-6 ini, terkait bagaimana mengubah koordinat geosentrik ke toposentrik. Dan di sini tidak sesederhana yang geosentrik ke geodetik ya, karena geosentrik dan geodetik hanya membutuhkan satu titik. Ketika kita sudah bicara toposentrik, kita memerlukan 2 titik untuk dapat satu titik dengan koordinat toposentrik. Jadi, ketika mau menghitung toposentrik, harus ada 2 titik yang diketahui geosentriknya. Ya. Oke.
Misalnya titik A dan titik B. Nah, itu harus diketahui koordinat geosentriknya. Jika tidak diketahui geosentrik tapi diketahui geodetiknya, dicarilah koordinat geosentriknya dengan yang ilmu dari minggu-minggu sebelumnya. Bagaimana mengubah geodetik ke geosentrik. Nah, salah satu titik tersebut digunakan koordinat geodetiknya. Ini sebagai contoh, di sinilah titik Q. Titik Q adalah koordinat yang menjadi titik acuan, yang perlu ada nilai koordinat geodetiknya. Perlu ada lintang dan bujur, yang dimasukkan ke dalam matriks yang namanya matriks R. Ya. Jadi titik acuan itu yang tadi ada 2 titik, salah satu titik harus diketahui, harus dihitung dulu koordinat geodetiknya kalau belum ada. Sedangkan dua-duanya harus ada geosentriknya. Yang menjadi masalah kan bagaimana titik kedua mengacu ke titik yang pertama. Oke, kita lanjut saja dulu. Jadi langkah selanjutnya selisihkan koordinat geosentrik antara 2 titik. Jadi titik Q yang jadi acuan dan titik P yang ingin diketahui diselisihkan koordinat geosentriknya. Ingat yang menjadi acuan itu menjadi pengurang. Jadi contoh titik Q tadi ada punya XQ, YQ, ZQ. Itu menjadi pengurang dari yang koordinat geosentrik yang ingin kita cari toposentriknya. Yang ingin kita cari titik P punya XP, YP, dan ZP, acuan punya XQ, YQ, ZQ. Dikurangkan sehingga dapat nilai delta X, delta Y, dan delta Z. Lalu dikalikan nilai delta X, delta Y, dan delta Z dengan matriks R tadi. Matriks R tadi membutuhkan nilai lintang dan bujur titik Q. Ini perhatikan apa yang tidak diperlukan. Yang tidak diperlukan adalah lintang dan bujur titik P. Jadi lintang dan bujur hanya dipakai untuk titik yang menjadi acuan. Tapi kalau X, Y, Z atau geosentrik dipakai untuk yang dijadikan acuan maupun yang ingin dicari toposentriknya. Sehingga didapat nilai NP, EP, dan UP atau nilai toposentrik dari titik P. Ya. Di sini ada ubah koordinat geodetik ke koordinat kartesian geosentrik jika diperlukan. Maksudnya apa? Ketika 2 titik itu yang diketahui adalah hanya koordinat geodetiknya saja. Titik Q diketahui geodetik, titik P diketahui geodetik. Bagaimana mencari X, Y, Z, titik Q, dan titik P? Diubahlah ke geosentrik. Makanya tadi minggu lalu sudah saya jelaskan, geodetik ke geosentrik dan geodesentrik ke geodetik itu proses yang akan terus terpakai sampai akhir semester ini. Konsepnya gitu ya. Jadi ketika menghitung toposentrik, perlu ada perubahan geosentrik geodetik ketika diperlukan. Nah, ini coba kasus ya, hitung koordinat toposentrik Universitas Lampung ya. Ini sama-sama di Provinsi Lampung dengan titik acuan di Institut Teknologi Sumatera. Idenya seperti apa? Institut Teknologi Sumatera memiliki lintang dan bujur juga. Lintang dan bujur. Universitas Lampung memiliki lintang dan bujur. Lintang dan bujurnya coba silakan cari di Google atau peta yang terkait yang ada Universitas Lampungnya dan Institut Teknologi Sumateranya. Berapa nilai lintang dan bujurnya? Lalu diubah ke geosentrik untuk mendapatkan nilai toposentrik. Jadi nanti hasilnya adalah koordinat toposentrik Universitas Lampung adalah sekian dengan titik acuan atau titik nolnya adalah Institut Teknologi Sumatera. Nanti dari situ kita bisa lihat bahwa wah Universitas Lampung ini di timura Itera ya Institut Teknologi Sumatera atau di baratnya atau di utaranya atau di atas atau di bawahnya posisinya ya. Nah jadi ujungnya ke arah sana gitu ya ketika bicara toposentrik. Kita bisa membandingkan 2 posisi itu, mana yang lebih timur, mana yang lebih barat, ya, dan berapa jaraknya dalam metrik, dalam meter. Kalau dari lintang bujur agak sulit untuk melihat berapa jaraknya dalam meter atau kilometer. Ya, untuk kartesian toposentrik yang pertama selesai, materi selanjutnya adalah kartesian toposentrik di minggu ke-7, tepat sebelum UTS. Ya, sekian, arigatou gozaimasu.